Halo sahabat Safety Bewok, ketemu lagi pembahasan kita tentang apa sih 3 titik tumpu atau 3 point contact. Kadang hal ini selalu diabaikan ketika pekerja naik tangga, pegang HP, pegang botol minuman, kadang sambil menelpon. Hal ini yang bisa membuat insiden, menyebabkan cedera ringan, cedera berat, dan fatality. Misalnya jatuh kepala terbentur benda tajam, jatuh di tempat yang ada benda tajam. Ingat, hal kecil tapi bisa membuat kita terbang ke surga. Selamat datang di sesi penjelasan kita kali ini. Hari ini kita bakal menguraikan secara rinci sesuatu yang sering banget dianggap remeh. Padahal ini literally adalah garis batas antara pulang dengan selamat atau berujung bencana di lokasi tambang. Kalau kita ngomongin truk operasional tambang, kita lagi ngomongin monster besi ya. Skala dan tinggi unit-unit ini tuh masif banget. Artinya apa? Ada risiko bawaan setiap kali seorang operator harus naik ke kabin atau turun ke tanah. Keselamatan di sini bukan cuma soal pakai helm atau rompi, tapi tentang gimana kita menavigasi struktur raksasa ini dengan tubuh kita. Salah langkah sedikit aja, Anda nggak cuma sekedar terpeleset, tapi akibatnya bisa sangat fatal. Nah, mari kita bahas tuntas protokol keselamatan yang nggak bisa ditawarin ini, langsung dari catatan insiden nyata di lapangan. Oke, mari kita bedah sama-sama. Pernah kepikiran gak sih hal sesepele memegang segelas air minum pas lagi kerja itu bisa memicu bencana yang hampir merenggut nyawa? Kedengarannya lebay kan? Tapi jujur aja, seringkali kita tuh saking terbiasanya sama rutinitas, kayak naik turun tangga, kewaspadaan kita otomatis mati. Kita bawa barang kecil, kita jalan santai tanpa mikir, karena kita selalu ngerasa gravitasi bakal berpihak sama kita. Tapi coba pikir lagi, ketika Anda lagi berada belasan kaki di atas tanah cuma berpijak di tangga besi, bisakah gangguan sekecil itu merenggut semuanya dari Anda? Untuk ngejawab pertanyaan tadi, mari kita lihat satu kasus nyata yang beneran tercatat di data keselamatan kerja. Kasus ini mengerikan banget dan hampir aja memakan korban jiwa, melibatkan unit raksasa OHT 799 Caterpillar. Coba bayangin situasinya gini, operator ini lagi turun dari unit, tapi bukannya fokus 100% ke pijakan dan pegangan tangga, salah satu tangannya malah asyik pegang segelas air mineral. Terus, apa yang terjadi? Saat kakinya nggak sengaja terpleset, dia sama sekali nggak punya kemampuan buat nyeimbangin badannya. Nggak ada sisa tangan yang bebas buat menahan beban tubuhnya yang lagi jatuh bebas, ngehantam kerasnya struktur besi raksasa itu. Semua cuma gara-gara segelas air. Konsekuensi dari momen kehilangan keseimbangan sepersekian detik itu, wah, parah banget. Operator tersebut jatuh ngebentur tangga unit dengan sangat keras. Kulit kepalanya robek parah. Tapi yang paling fatal, dia ngalamin pendarahan otak sebanyak 30%. 30%. Angka ini bukan sekedar statistik di atas kertas ya. Ini pengingat visual yang mengerikan banget tentang betapa rapuhnya tubuh manusia kalau udah berhadapan sama gravitasi dan baja. Gara-gara ambil jalan pintas bawa barang di tangan, nyawa orang ini benar-benar ada di ujung tanduk. Ini bukti nyata kalau mengabaikan prosedur dasar itu punya konsekuensi permanen. Nah, sekarang kita masuk ke protokol penyelamat nyawa, menguasai 3 titik tumpu. Ini adalah inti dari gimana kita mencegah tragedi seperti tadi terulang kembali. Insiden truk Caterpillar tadi langsung bawa kita ke satu solusi absolut. Dan tolong diingat, ini bukan sekedar aturan perusahaan yang kaku. Ini murni mekanika bertahan hidup yang kita sebut 3 titik tumpu atau 3 point contact. Konsepnya tuh simple tapi ketat. Anda harus selalu dan setiap saat punya 3 anggota tubuh yang menempel kuat di unit. Formulanya cuma ada 2 tangan dan 1 kaki yang berpijak teguh, atau 2 kaki dan 1 tangan yang mencengkeram erat. Jadi pas Anda mindahin 1 kaki, kedua tangan harus ngunci di pegangan. Pas mindahin tangan, 2 kaki harus stabil. Ini hukum fisika murni soal distribusi beban. Selama Anda jaga 3 titik ini, kalau 1 titik tiba-tiba meleset, misalnya kaki Anda kepleset, 2 titik lainnya bakal otomatis nyelamatin Anda dari jatuh. Lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu aturan emas naik dan turun untuk mengamankan langkah Anda di alat berat. Apa yang bikin bagian ini krusial adalah gimana kita nerapin teorinya ke kebiasaan sehari-hari. Mari kita urai lebih dalam cara prakteknya di lapangan. Langkah pertama, pas naik atau turun, Anda itu wajib selalu menghadap ke unit. Kenapa ini penting banget? Karena pas kita menghadap ke unit, pusat gravitasi tubuh kita secara natural condong ke dalam, ke arah tangga. Itu zona aman. Coba kalau Anda membelakangi unit, kayak turun tangga di rumah biasa. Pusat gravitasi Anda ada di luar. Kepleset dikit aja Anda langsung terjengkang ke belakang. Langkah kedua, jangan pernah buru-buru. Kalau kita gerasa-gerusuh, kita kehilangan momen buat mastiin pijakan kita udah benar-benar solid. Hemat waktu beberapa detik dengan lari-lari di tangga itu sama sekali nggak sepadan sama resiko pendarahan otak 30% tadi. Ingat lagi soal segelas air mineral tadi. Ini aturan matinya. Jangan pernah bawa apapun di tangan saat naik turun tangga unit. Tangan Anda itu punya 1 dan cuma 1 fungsi di atas sana. Mencengkram pegangan sekuat mungkin. Kalau Anda harus bawa dokumen, air minum, atau tool kerja, masukin semuanya ke dalam tas ransel.
Dengan beban pindah ke punggung, kedua tangan Anda bakal 100% bebas, siap bereaksi secara instan kalau sewaktu-waktu kaki Anda meleset. Sekarang kita bahas fondasi dasarnya, perlengkapan. Mungkin Anda mikir, mana ada sih orang naik truk segede gaban pakai sendal jepit? Faktanya, aturan ini dibuat karena pelanggaran konyol kayak gini masih sering kejadian. Jangan gila deh, sendal jepit itu nggak ngasih cengkraman sama sekali di atas pijakan besi. Anda wajib banget pakai sepatu dengan sol anti-slip yang udah bersertifikasi. Sepatu inilah satu-satunya garis pertahanan antara kaki Anda dan logam yang licin. Selain perlengkapan, faktor lingkungan juga nggak kalah bahaya. Biarpun udah pakai sepatu anti-slip dan tangan udah kosong, bahaya tetap ngintai. Area tambang kan bukan ruang operasi yang steril. Tangga itu sering banget kena lumpur dari sepatu, atau ketumpahan grease dan minyak dari alat berat. Ini nih musuh utama keseimbangan. Cairan-cairan ini bisa nyulap tangga besi jadi jebakan maut yang super licin. Sebagai operator, Anda harus selalu buka mata lebar-lebar. Cek visual dulu, pastikan anak tangga itu bersih sebelum Anda nekan berat badan Anda di situ. Dan ini bawa kita ke satu aturan mutlak yang benar-benar nggak bisa ditawar. Jangan pernah melompat, walaupun Anda udah di anak tangga paling bawah. Kenapa dilarang keras? Soalnya pas Anda lompat, di detik itu juga Anda langsung mematahkan aturan 3 titik tumpu. Anda mutusin semua kontak dengan unit, 0 titik. Belum lagi, tanah di bawah itu kan kelihatannya aja rata, padahal mungkin berbatu, licin, atau gembur. Lompat dari anak tangga terakhir, itu cara paling gampang buat bikin engkel Anda terkilir, patah, atau malah nyungsep ke tanah. Sabar sedikit, turun perlahan, sampai kedua kaki benar-benar napak di tanah. Jadi, dari semua uraian kita hari ini, kesimpulannya jelas. Keseimbangan itu yang nyelamatin nyawa Anda. Pas berhadapan dengan truk raksasa, kita nggak bisa cuma ngandelin hoki. Kita harus ngandelin sistem. Nggak bawa barang di tangan, pakai sepatu anti-slip, ngecek tangga dari minyak, selalu menghadap unit, nggak buru-buru, dan nggak lompat. Kedengarannya sepele ya, tapi dampaknya luar biasa masif. Ini satu-satunya metode yang terbukti ampuh buat ngelawan gravitasi di lingkungan sekeras ini. Pada akhirnya, semua penjelasan rinci ini cuma bakal jadi teori kosong kalau nggak diterapin. Coba ingat lagi pendarahan otak 30% yang dialami operator tadi. Risiko itu nyata, ada di sana setiap kali Anda melangkah ke tangga alat berat. Pertanyaannya sekarang, untuk Anda bawa pulang. Apakah Anda siap secara sadar dan penuh disiplin berkomitmen pada aturan 3 titik tumpu ini tanpa pengecualian? Keselamatan Anda itu benar-benar ada di tangan dan di pijakan kaki Anda sendiri. Terima kasih udah ngikutin sesi penjelasan kita hari ini. Tetap aman, tetap waspada, dan ingat, jangan pernah lepaskan cengkraman Anda.